yang sudah harus disiapkan itu adalah tentunya mulai dari Renstra ya, Bapak dan Ibu, Renstra yang sudah ditetapkan, yaitu tahun ini Renstra 2020 sampai dengan 2024. Kemudian dokumen IKU atau IKSK ya, Bapak dan Ibu ya, kalau sekarang itu kan di jajaran Kanwil itu sudah mengenal dengan istilah IKSK, kemudian dilanjutkan dengan dokumen perjanjian kinerja yang sudah ditetapkan atau ditandatangani oleh pimpinan Satker Bapak dan Ibu dan pimpinan di atasnya ya Bapak dan Ibu. Baik, kita langsung lanjut saja mungkin Pak Asdak masuk ke aplikasi, bisa dibantu oleh operator ya, biar bisa langsung dipraktekkan, saya pandu dari sini Pak. Oh, ya. Tadi Bone bagaimana? Ibu Hudaya mungkin tadi siap ya? Iya, sementara yaitu lagi dalam proses. Ya, ya. Baik, ini sudah muncul ya Bu ya. Ya. Ini kebetulan user dari kantor Kemenak Kabupaten Bone. Baik, mungkin bisa dicontohkan Bu untuk Bapak dan Ibu dari awal mengakses aplikasi SIPKA itu kan kita buka dulu dari Google ya, atau dari browser yang lain gitu Bapak Ibu. Ini dengan Bu Bone ya? Iya, di Kabupaten Bone Pak ini. Di Kabupaten Bone. Iya, Bone. Baik, ini tampilan awalnya ya Bu ya. Mungkin bisa dari ini dulu Bu, dari ditutup dulu, kita buka dari misalkan dari Google Bu. Dari awal kita lihat. Iya. Iya. Itu aplikasinya bisa diakses dari semua ini ya, apa namanya, dari Opera atau apa saja Pak? Ya, nah atau enggak ya itu. Nah ini Bapak dan Ibu, alamatnya sipka.kemenak.go.id ya. Kemudian akan muncul tampilan awal seperti ini Bapak dan Ibu ya. Ini adalah halaman utama, kemudian disilang dulu Bu Bona boleh, biar kita tahu untuk login-nya itu. Nah ini login-nya itu ada, sebelumnya kita login dulu ya Bapak dan Ibu ya, itu di situ yang sesuai dengan kursornya itu ada tanda gembok, bisa diklik Bu. Baik, kemudian itu ada username dan password. Untuk username itu kami sudah membuatkan, semua username itu adalah SIPKA, kemudian underscore kode satker ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian untuk passwordnya itu adalah kode satker pada masing-masing. Setelah itu klik login. Baik, setelah bisa login akan seperti ini ya tampilannya Bapak dan Ibu. Ini ada keterangan bahwa ini adalah user dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone. Nanti ini untuk nama pegawai bisa dirubah ya Bapak dan Ibu ya, sesuai dengan personil yang sudah ditunjuk sebagai operator SIPKA begitu. Ya, ini kita langsung saja untuk memulai aplikasi ya Bapak dan Ibu ya. Baik, bisa diklik. Ini kita lihat di layar sebelah kiri ada dashboard SIPKA, kemudian master data, pelaporan kinerja, dan laporan satker. Kita mulai diklik dulu di dashboard SIPKA, Ibu. Ya, diklik di dashboard aplikasi. Baik, ini muncul di sini untuk pilih tahun dokumen
apabila kita mau melihat bagaimana progres atau rekapitulasi capaian kinerja triwulan, di sini kita lihat untuk triwulan 1 dan 2-nya masih kosong ya, Bapak dan Ibu ya. Ya, baik, kita lewat saja yang ini, Ibu. Diklik kembali lagi ke sebelah kiri di master data, bisa diklik. Yang master data, Bu, bawahnya. Ya, ya, diklik. Kemudian di dokumen Renstra, kita klik. Ya, visi. Kemudian lanjutan kita klik visi Renstra Satker. Baik, untuk Bapak dan Ibu yang hadir di sini sebagai pengelola SIPKA mungkin bisa sambil dicatat ya Bu ya, atau difoto agar lebih mudah gitu, langkah-langkahnya agar bisa dilakukan tahapan-tahapannya nanti. Nah, seperti ini, kalau ini sudah di-input Ibu ya, visi dan dasar hukumnya ya Bu ya, yang dari Bone ya. Iya, Jadi, sebagian Pak, sebagian. jadi ini nggak usah diisi lagi ya. Kemudian juga statusnya sudah aktif ya Bu ya, gitu. Untuk apa Bapak dan Ibu pada Satker Kemenak dan Madrasah nanti disamakan saja dengan visi kementerian atau paling tidak menyesuaikan saja ya Bapak dan Ibu. Jadi nanti kita sudah disepakati visinya itu sama dengan ini visinya, begitu. Nah, di sini kita lihat kalau untuk Renstra Satker sudah di-input visinya, kemudian dasar hukumnya juga sudah. Ini ini mungkin dirubah Bu ya, dasar hukumnya itu adalah keputusan Kepala Satker di sini Bu. Misalkan ini dari Kemenak Bone ya, berarti ini di dasar hukumnya itu dirubah, di sebelah kiri ada gambar seperti pensil mungkin ya Bu, diklik itu. Sebelah kiri lagi ya. Ya, itu diklik. Bisa diklik Bu. Nah, itu. Nah, itu di kolom yang dasar hukum. Kolom dasar hukum itu karena ini mengingat ini adalah Renstra dari Kemenak Bone ya. Jadi dasar hukumnya itu adalah surat keputusan Kepala Kemenak nomor sekian tahun 2019 berarti ya Bu ya. Iya. Ya, sementara di titik-titik saja dulu Bu. Nanti kalau sudah nomornya sudah diketahui ya, setelah itu kita simpan. Diklik disimpan. Ya, berhasil, kemudian diklik kembali. Baik, sudah berubah ya Bu ya. Ini untuk yang tulisan berwarna biru itu adalah visi dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone, kemudian di bawahnya itu adalah dasar hukumnya surat keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone nomor titik-titik tahun 2019. Baik, nanti ini disempurnakan lagi ya Bu ya untuk nomornya ini. Iya, siap Pak. Ya, ini sudah selesai. Kemudian status Renstranya juga sudah diaktifkan ya, ya Bu ya. Nanti untuk Bapak dan Ibu yang lain setelah menginput Renstra ini statusnya masih belum aktif, kemudian dapat dipilih menjadi aktif dulu ya Bapak dan Ibu ya. Baik, ini sudah selesai untuk input Renstra, kemudian ke sebelah kiri lagi diklik di master data. Baik,
Kemudian setelah input dokumen Renstra, di sini ada untuk input dokumen IKU Satker. Bisa diklik, Bu. Baik, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Di scroll ke bawah mungkin ya, Bu ya, biar terlihat nanti. Ya, ini juga dokumen IKU-nya juga sudah dibuat ya, Bu ya. Jadi untuk Bapak dan Ibu operator SIPKA, apabila belum dibuat, nanti bisa dicontohkan mungkin dengan ini, Bu, diklik yang kotak warna biru itu, ditambah data indikator kinerja Satker. Ya, itu diklik. Ini untuk yang belum diinput ya. Nah, itu nanti bisa Bapak dan Ibu bisa menginput nama indikator kinerja Satkernya, kemudian contohnya adalah indikator kinerja Satker pada Kemenak Bone, kemudian dasar hukumnya adalah surat keputusan Kepala Satker tentang penetapan IKU, atau bisa juga surat keputusan tentang penetapan Renstra pada Satker Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Baik, bisa disilang, Bu ya, dikeluarkan. Kemudian nanti akan seperti ini. Ini sudah diinput. Itu mungkin bisa dirubah ya, Ibu ya. Untuk nama penetapan indikator kinerjanya kita input saja ini, Bu. Ya, itu dirubah di situ. Nah, di situ kita input saja indikator kinerja kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone tahun 2020 sampai 2024. Ya, baik. Nah, untuk dasar hukumnya juga ini Bu ya, diganti ya. Dasar hukumnya itu bisa dasar hukum SK penetapan indikator kinerja pada Kemenak Kabupaten Bone, atau SK penetapan Renstra pada ini, Bu. Pada Kemenak Kabupaten Bone. Ya. Baik. Kemudian setelah itu kita simpan. Diklik disimpan, Bu. Sudah berhasil, kemudian diklik kembali. Ya, di scroll ke bawah. Iya, baik Bapak Ibu, ini setelah kita input untuk tadi nama penetapan indikator kinerjanya itu adalah indikator kinerja Satker Kementerian Agama Kabupaten Bone tahun 2020 sampai 2024. Kemudian untuk dasar hukumnya itu adalah SK penetapan Renstra pada Kementerian Agama Kabupaten Bone nomor titik-titik tahun 2019, karena di mana IKU itu adalah terdapat di Renstra ya, Bapak dan Ibu ya. Jadi kita seandainya pada masing-masing Satker Bapak dan Ibu tidak memiliki atau mempunyai SK penetapan IKU, maka dapat dipergunakan dasar hukum SK penetapan Renstra ya, Bapak dan Ibu. Begitu. Kemudian ini untuk input indikator kinerjanya sudah. Nah, sekarang kita akan masuk pada input sasaran dan indikator kinerja ya, Bapak dan Ibu ya. Bisa di-scroll ke bawah, Bu. Tadi di-scroll ke bawah lagi. Ya, di sebelah kanan kita lihat ada kotak warna merah muda itu, Bu. Bisa diklik.
Ya, itu diklik, Bu. Ya, silakan. Nah, ini Bapak dan Ibu sudah terlihat ya untuk sasaran, program, kemudian indikator kinerja. Untuk Kabupaten Bono ini sudah diinput semua atau sebagian ini, Bu, ya? Untuk indikator kinerjanya, Bu? Belum diinput kayaknya. Belum ya, Bu, ya? Oh, Baru sebagiannya. Sebagian ini baru ini. Baru memulai. baru memulai, baik, baik. Ini, jadi untuk input ini kita berpedoman pada dokumen IKU atau Perkin yang sudah ditetapkan ya, Bapak dan Ibu ya. Jadi kita nanti akan mengetik atau mengcopy paste untuk sasaran itu di kolom kotak search itu, Bapak dan Ibu. Baik, Bu, bisa dibuka untuk dokumen ininya, Bu, Perkin atau IKU-nya, Bu, ya. Kita akan ambil dari situ sebagai contoh untuk memasukkan salah satu sasaran. Mohon maaf ini Pak, belum siap bahan dasarnya. Baik, belum siap ya. Dia Gini aja, dokumen Perkinnya juga belum ada ya, Bu, ya? Dalam bentuk PDF? belum ada Pak, belum. Belum ada ya. Baik, saya coba untuk dari sini. Ini saya lihat dari ini ya, contoh untuk dokumen Perkin yang sudah disepakati oleh Biro Perencanaan ya, yang sudah sesuai. Sebuah perencanaan mungkin Pak Astian harus disepakati Kanwil ya, sebuah perencanaan Kanwil ya Pak ya. Iya, betul, Pak Asdak. Betul. Jadi memang kami juga sudah sempat berkoordinasi dengan Biro Perencanaan, Pak. Kemudian untuk IKU dan Perkin itu khususnya sudah disepakati bahwa bisa digunakan sebagai contoh itu adalah Perkin pada Kanwil DIY, Pak Asdar. Begitu. Jadi untuk sasaran dan indikator yang sudah sesuai bisa mengikuti Kanwil DIY, Pak. Begitu. Oh, berarti kalau daerah mengirimkan perkinnya harus sudah di asistensi dulu sama perencanaan Kanwil ya, Pak ya? Betul, betul. Ya. Jadi nanti untuk Kemenak dan madrasah itu harus linear ya, Pak ya. Oh iya, iya Pak. Gitu. Sehingga mereka nanti seragam untuk perkinnya begitu. Oh iya, siap. Ya. Baik, Bu, ini di scroll ke bawah mungkin, Bu. Ya, itu di kolom ya ke atas dulu, Bu. Ya, di kotak search itu bisa diketik. Bawahnya lagi. Bawahnya, Bu. Ya, itu diketik ini, Bu, diketik meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama. Baik, Bapak dan Ibu, ini sebagai contoh salah satu sasaran yang ada di tingkat Kanwil dan Kemenak ya, Bapak dan Ibu. Ini adalah program bimbingan pada masing-masing agama ya. Sebagai contoh ini salah satu saja kita klik
eh, yang paling atas ya Bu ya, di kotak nomor biru diklik, boleh Bu. Yang sebelah kanan, di sebelah kanan ya, yang ya itu diklik. Iya, kemudian di scroll ke bawah Bu. Baik, kemudian ini kita lihat untuk data IKU Kementerian Agamanya di Kabupaten Bone masih kosong. Kemudian kita tambah data detail IKU Kementerian Agama itu di kotak biru Bu, bisa diklik. Baik, ini adalah muncul untuk indikator pada sasaran tadi, terdapat 2 indikator ya Bapak dan Ibu. Ini bisa kita langsung saja centang di kotak atas itu, yang paling atas saja Ibu. Ya, ini biar bisa langsung semuanya ke centang. Ini ada 2 sasaran ya Bapak dan Ibu ya, bisa dilihat dari yang pertama dan yang kedua. Kemudian klik disimpan Bu. Bisa klik simpan. Baik, diklik kembali. Ya, ini sekarang sudah muncul ya, Bapak dan Ibu. Ini sebagai contoh bahwa salah satu sasaran yang ada di Perkin ataupun IKU, indikatornya sudah muncul seperti ini begitu. Kita kemudian di scroll ke atas Bu. Diklik kembali yang sebelah kanan Bu, sebelah kanan di atas warna merah itu ada kotak merah. Yang atasnya Bu. Ya, kembali itu diklik. Baik, jadi balik lagi ke kolom sebelumnya seperti ini Bapak dan Ibu. Ini kembali lagi pada tadi saat input awal IKU, tadi itu kan hanya sebagai contoh bahwa kita input salah satu sasaran saja ya Bapak dan Ibu. Nanti untuk berikutnya, untuk semua sasaran yang ada pada Perkin, langkahnya sama ya Bapak dan Ibu ya, seperti itu inputnya. Sampai dengan semuanya nanti kita input, maka akan muncul semua di sini berikut dengan indikatornya. Nah, kebetulan ini kita hanya untuk sebagai contoh saja kita masukkan hanya satu sasaran begitu. Kemudian bisa di scroll ke atas Bu. Ke atas kemudian kita diklik kembali mungkin ya. Kembali itu yang sebelah kanan atas warna merah. Ya, di scroll ke bawah Bu. Ya, ini seperti ini. Sudah, ini untuk input indikator kinerja. Prosesnya seperti itu. Kemudian kita lanjut ke tahapan berikutnya Bapak dan Ibu untuk menginput perjanjian kinerja, yaitu ada di sebelah kiri, kita bisa klik di master data Bu. Di master data, kemudian di perjanjian kinerja kita klik. Ya, di scroll ke bawah Bu, biar terlihat. Nah, ini karena belum diinput perjanjian kinerja, maka tampilannya akan kosong seperti ini ya Bapak dan Ibu ya. Ini kita mulai untuk input perjanjian kinerja. Bisa diklik yang kotak warna biru itu Bu. Ya, itu kita klik. Ya, ini kita lihat ada tampilan tahun Perkin, kemudian tahun Renstra,
kemudian ada nama perjanjian kinerja, kemudian kolom keterangan. Nah, ini Bapak dan Ibu yang harus benar-benar betul kita cermati adalah untuk tahun Perkin, yaitu tahun sekarang ya Bu ya, di 2021 Bu. Ini mohon jangan sampai salah ya Bapak dan Ibu, karena nanti tidak akan muncul di aplikasi SIPKA, karena secara otomatis aplikasi SIPKA itu melihat pada saat tahun pelaporan berjalan ya Bapak dan Ibu ya. Tahun transferannya yaitu periode tahun kedua ya Bu. Kita sudah berada di periode tahun kedua 2021. Baik, seperti ini ya Bapak dan Ibu ya untuk pelaporan kinerja di tahun ini, tahun Perkinnya 2021, kemudian tahun transferannya itu kita ada di tahun periode kedua. Di sini kita lihatnya tahun garis bawah 2. Kemudian lanjut ke kolom berikutnya ini untuk nama perjanjian kinerja Satker. Kita isi saja Bu, ini untuk namanya adalah perjanjian kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone tahun 2021. Baik, kemudian untuk keterangannya, ya keterangan kita tulis saja dokumen perjanjian kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone tahun 2021. Baik, jika sudah seperti ini, sudah kita input semua, bisa lanjut diklik di kotak bawah simpan, Ibu. Iya, diklik simpan. Ya, sudah berhasil, kemudian klik kembali. Ya, di scroll Bu, agar terlihat baik. Baik Bapak dan Ibu, ini sudah berhasil untuk input perjanjian kinerja Satker ya, Bapak dan Ibu. Sini sudah muncul di tabel ini kita lihat tahun Perkin, garis miring tahun Renstra 2021, tahun periode kedua untuk nama perjanjian kinerjanya kita lihat juga sudah ada, kemudian keterangannya juga seperti itu sudah ada. Nah, setelah ini statusnya masih belum aktif ya Bapak dan Ibu. Kita aktifkan dulu statusnya. Diklik ya, diklik di situ Bu, di ubah status. Ya, diklik kembali status aktif. Baik, di kembali. Ya. Ya, Bapak dan Ibu, ini untuk perjanjian kinerjanya sudah aktif. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menginput target, anggaran, dan lain-lain yang ada pada indikator kinerja yang tadi di awal pada saat input indikator kinerja itu. Nah, di sini kita akan input targetnya Bu, beserta anggarannya, Bapak dan Ibu. Ini bisa diklik yang sebelah kanan, ya, diklik. Ya, di itu ke bawah, baik. Nah, ini masih kosong ya Bapak dan Ibu ya, karena belum diinput untuk data indikator kinerjanya. Bisa kita input Bu, diklik untuk kotak biru yang ada di ya. Baik, ini tampilannya seperti ini Bapak dan Ibu, bisa di scroll ke bawah Bu. Iya. Sementara diklik yang batal dulu Bu. Iya, diklik batal, kita untuk di scroll dulu ke atas Ibu.
Artinya ada data yang belum masuk ini. Kembali, diklik kembali. Baik, kita klik, diklik kembali yang tambah data perjanjian kinerja Satker ya Bu. Ya, di situ kita lihat takut ada yang terlewat, ya ternyata enggak. Sudah kita tutup. Baik, kita coba lihat kembali Bu kepada input IKU Satker yang sebelah kiri ya. Di scroll dulu ke atas. Baik, kita ke master data, diklik. Kemudian ya dokumen IKU Satker kita klik. Baik, di sini kita lihat seperti ini. Kita kembali lagi masuk ke sebelah kanan di kotak merah mudanya, diklik kembali Bu. Ya, diklik. Boleh diklik Bu. Ya, diklik di atasnya. Baik, mungkin yang di nomor 1 itu kotak biru sebelah kanan bisa diklik Bu. Kita lihat. Ya, itu diklik. Ya, di scroll ke bawah Ibu. Diklik untuk data, tambah data detail IKU Kementerian Agama yang ada di atas ya. Diklik itu Bu. Baik, ini bisa diklik yang kotak sebelah indikator sasaran Ibu ya, biar bisa kita masukkan ya. Kemudian disimpan. Ya, diklik simpan Ibu. Baik, proses gagal. Wah. Coba kembali dulu Bu. Kembali. Diklik kembali. Kemudian klik ya. Diulang ya, diulang lagi Bu. Ya, disimpan. Baik, kita untuk sasarannya kita pilih yang lain saja mungkin Bu. Jangan yang itu. Diklik kembali dulu. Itu klik kembali, di scroll ke atas Bu. Diklik kembali. Ya, kita scroll lagi ke atas. Lihat, nah di nomor 2 saja Bu sebagai contoh ya. Itu kita klik. Ya, dicentang semuanya, kemudian kita simpan. Ya, kembali. Kembali, kemudian di scroll ke bawah, melihat dulu Bu. Iya, ini sudah masuk, kemudian ke atas lagi di scroll, diklik kembali. Ya, ini yang barusan kita input ya, Ibu, Bapak dan Ibu ya. Sekarang kita lihat di scroll dulu ke atas, Bu. Scroll ke atas, kemudian ya kita lanjut masuk lagi tadi ke bagian tab perjanjian kinerja ya. Baik, diklik Bu, perjanjian kinerjanya.
diklik, kemudian ini yang tadi, kemudian diklik untuk ya. Oke. Iya, nah. Ya, diklik tambah data indikator kinerja. Baik, nah ini dia. Jadi ini adalah indikator yang tadi sudah di input sebelumnya ya, Bapak dan Ibu. Tinggal kita lihat saja dan kita pilih yang sesuai dengan indikator dan sasaran pada masing-masing satker ya, Bapak dan Ibu ya. Ini sebagai contoh kita klik satu saja Bu, salah satu saja ya, yang nomor 1 kita klik. Ya, kemudian di scroll ke bawah. Nanti untuk Bapak dan Ibu sekalian bisa diperhatikan kembali saja Bu, mana-mana saja yang indikatornya itu yang memang sesuai dengan satker Bapak dan Ibu masing-masing ya. Jadi tidak harus semua, kalau memang itu tidak semua indikator yang masuk terdapat dalam Perkin ataupun IKU ya Bapak dan Ibu. Baik, scroll ke bawah Bu. Terus scroll ke bawah terus. Nah, kita simpan, diklik disimpan. Ya, berhasil, klik kembali. Nah, baik. Ini bisa kita lihat Bapak dan Ibu, tadi kita sudah menginput salah satu program dan sasaran strategis beserta ada satu indikator ya Bapak dan Ibu ya. Biasanya kalau untuk sasaran itu kan ada yang terdapat beberapa indikator ya. Ini sebagai contoh saja, hanya kita masukkan salah satu indikator saja, ini pun sebagai contoh ya Bapak dan Ibu. Ini bisa kita lihat itu di tabel ada target Renstra, kemudian dalam satuannya dalam satuan angka ya Bapak dan Ibu. Kalau target Renstra ini memang sudah berdasarkan Renstra ya Bapak dan Ibu, sudah tidak bisa dirubah lagi. Nah, untuk satker Bapak dan Ibu masing-masing ini kita akan input targetnya beserta di anggaran. Kita diklik di sebelah kanan yang input target Perkin, Bu. Bagus kan? Tampilannya setelah kita klik input target Perkin, kita lihat Bapak dan Ibu ini untuk sasaran Renstranya, kemudian untuk indikatornya, kemudian ini target yang sudah ditetapkan dalam Renstra ya. Kemudian jenis inputan data itu adalah angka. Nah, ini kita input ya sebagai sebagai contoh gitu. Target perjanjian kinerjanya misalkan di satker Bapak dan Ibu 50 ya. Kalau target Renstra kan 72 ya, bisa diinput 50 ya Bu. Input saja 50. Baik. Kemudian keterangan anggaran. Nah, untuk Bapak dan Ibu sekalian, apabila pada satker masing-masing tidak mengalami kesulitan untuk membagi anggaran per masing-masing sasaran atau indikator, maka bisa langsung diinput saja ya Bapak dan Ibu untuk setiap indikator itu berapa anggaran yang memang sudah disediakan gitu. Namun untuk Bapak dan Ibu pada satker yang mengalami kesulitan untuk menentukan masing-masing anggaran per sasaran, jadi di sini bisa saja diinput total anggaran pada DIPA ya Bapak dan Ibu. Misalkan kalau ini saya ambil contoh, kita input saja untuk anggaran yang total anggaran yang tersedia pada DIPA. Jadi ini
bukan anggaran yang sudah dibagi-bagi berdasarkan persasaran ya Bapak dan Ibu ya. Baik, ini kita input saja sebagai contoh, misalkan anggaran di sini diinput 10 juta mungkin ya Bu ya, untuk contoh saja. Baik, keterangannya ya, kemudian lanjut ke kolom keterangan. Nah, untuk kolom keterangan ini Bapak dan Ibu, maksudnya adalah diisi cara atau metode pengukuran pada indikator kinerja tersebut ya, Bapak dan Ibu. Jadi di sini adalah menerangkan bagaimana untuk cara perhitungan pada jenis atau sasaran yang terdapat pada indikator kinerja tersebut. Jadi bisa sebagai contoh bisa diinput mungkin Bu indikator kinerja indikator kinerja boleh diinput mungkin Bu. Indikator kinerja ini diperoleh berdasarkan titik-titik begitu. Ya, sebagai contoh begitu ya Bapak dan Ibu. Jadi nanti Pasti tidak ada, Bu. Buka bagaimana cara atau metode untuk mendapatkan perhitungan pada indikator kinerja ini. Ya, kemudian bisa disimpan Bu. Ya, ini sudah sesuai prosesnya disimpan. Ya, sudah berhasil, kemudian diklik kembali. Baik, kemudian kembali lagi ke tampilan awal akan seperti ini ya, Bapak dan Ibu. Ini untuk target perkinnya tadi sudah kita sesuaikan 50, kemudian anggaran yang ada pada DIPA Satker adalah 10 juta ya. Ini tadi kembali lagi saya pada anggaran, kalau misalkan Bapak dan Ibu masih terdapat kesulitan untuk menentukan anggaran di masing-masing sasaran, diinput saja anggaran yang keseluruhan yang ada di DIPA ya Bapak dan Ibu. Baik, bisa di scroll ke atas Bu, ya diklik kembali. Ya, di scroll ke bawah Bu. Ya, ini sudah selesai untuk proses input target dan anggaran pada perjanjian kinerja. Kemudian kita setelah ini akan melakukan submit upload bukti dokumen ya Bapak dan Ibu ya. Nanti ya itu ada di master data, kemudian diklik Bu, boleh submit dokumen SIPKA ke admin ya. Ya, di bawahnya Bu, diklik dulu. Nanti ada dua yang muncul. Yang pertama adalah submit dokumen Renstra dan IKU Satker. Bisa diklik Bu. Ya, itu bisa diklik. Nah, akan muncul seperti ini Bapak dan Ibu tampilannya. Jadi di scroll dulu mungkin ke bawah Bu, agar terlihat. Ya, agak naik sedikit Bu. Naik lagi sedikit. Ya, baik. Ya, cukup. Nah, ini begini Bapak dan Ibu tampilannya. Ini kita akan mengupload bukti dokumen Renstra dan dokumen IKU yang sudah ditetapkan pada masing-masing Satker ya, Bapak dan Ibu. Mengingatkan kembali untuk masing-masing visi di Renstra Satker agar disamakan atau disesuaikan dengan visi ya Bu ya, visi kementerian ya Bapak dan Ibu. Ya, kita lihat seperti ini.
kemudian visi Renstra sudah, ini yang sudah di input awal sudah muncul semua ya. Nah, hanya saja evidence nih yang dimaksud data dukung itu belum ada. Oleh karenanya kita akan mengupload bukti yang dimaksud. Nah, dokumen ini yang diupload sudah dalam format file PDF ya, Bapak dan Ibu ya. Karena seringkali kami atau kita itu selaku operator ketika dokumen diupload dalam bentuk Word itu mungkin agak kesulitan ya untuk membuka aplikasi karena lumayan berat ketika kebukanya, dan kalau misalkan file PDF kan lebih mudah begitu. Jadi kami harapkan nanti file yang diupload itu sudah dalam bentuk format PDF, Bapak dan Ibu. Ya, ini kita upload saja. Kalau sudah ada file PDF-nya boleh di-upload, Bu, untuk Renstra-nya. Kalaupun belum ada, bisa sebagai contoh saja file apapun itu yang bisa di-upload coba. Baik, ya kita asumsikan ini adalah file dokumen Renstra. Ya, di open. Ya, ini sudah, kemudian diklik kotak biru simpan file evidence, Bu. Sudah diklik, Bu? Baik. Ya, sudah berhasil. Kemudian klik kembali. Ya, diklik, Bu. Ya, baik. Baik, Bapak dan Ibu, ini untuk file yang tadi di-upload sudah berhasil disimpan. Sudah berhasil disimpan dan sudah ada kita lihat di kolom evidence atau data dukung sudah ada di situ ya. Itu kita asumsikan sebagai file untuk dokumen Renstra pada Kabupaten Bone. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, ini juga yang sering terlupa oleh teman-teman pengelola SIPKA ya, ketika sudah di-upload gini, lupa untuk diklik submit ke administrator ya, Bapak dan Ibu, sehingga pas ketika kita melakukan verifikasi dokumen, tidak muncul, Bapak dan Ibu. Sementara teman-teman dari Satker itu merasa kita sudah upload dokumen gitu, tapi kok belum disetujui gitu. Sementara kita lihat kalau misalkan itu belum disubmit, maka di aplikasi SIPKA pada kita yang sebagai operator itu nggak muncul, Bapak dan Ibu. Jadi setelah ini disimpan, diklik di submit ya, Ibu ya. Itu ada kotak biru yang di atas. Ya, diklik di submit. Ini yang paling penting, ini yang sering terlupa juga. Diklik dulu, Bu. Baik, seperti ini. Kemudian diklik kembali kotak birunya, submit dokumen visi Satker. Ya, itu diklik. Baik, kemudian diklik kembali. Baik, seperti ini kita sudah melakukan upload dokumen Renstra dan sudah submit ke admin SIPKA. Nanti setelah seperti ini tinggal menunggu Bapak dan Ibu ya. Nanti kita sebagai admin di pusat itu akan melihat dan memverifikasi apakah dokumen yang diupload
sudah sesuai atau belum, begitu. Kemudian kita lanjut untuk upload dokumen IKU ya, Bapak dan Ibu ya. Yang di bawahnya Bu bisa dilakukan, langkahnya sama ya Bapak dan Ibu. Seperti tadi sebelumnya ketika upload dokumen Renstra, kita persiapkan dulu dokumen IKU-nya itu sudah dalam bentuk file PDF di komputer, kemudian bisa kita ambil seperti ini, di contoh salah satu saja Bu, bisa diambil filenya. Ya, kemudian sudah diambil dan disimpan, diklik simpan. Ya, klik kembali. Baik, ini sudah berhasil untuk disimpan dan kita klik submit. Yang jangan sampai terlupakan ini Bapak dan Ibu, klik submit-nya ini. Kemudian klik submit. Ya, kita klik kembali. Baik, ini untuk upload dan submit dokumen Renstra dan IKU-nya sudah berhasil ya, Bapak dan Ibu ya. Akan seperti ini tampilannya. Kita lihat statusnya belum penilaian karena memang belum dicek oleh admin ya, Bapak dan Ibu. Baik, selanjutnya kita akan mengupload bukti dokumen perjanjian kinerja atau Perkin. Ini ada di klik di master data, betul Bu, di situ. Kemudian ya di submit dokumen SIPKA, diklik ya di bawahnya ya. Itu diklik. Baik, akan muncul seperti ini tampilannya Bapak dan Ibu ya. Ini tadi di awal kita sudah menginput untuk tahun Perkinnya sudah 2021, kemudian Renstra di tahun kedua, terus nama perjanjian kinerjanya juga sudah sesuai. Nah, di sini data dukungnya belum ada karena kita belum upload gitu. Baik, bisa dilakukan Bu langkahnya persis seperti yang tadi. Ini ya sama, masih sama langkahnya. Dipilih salah satu. Dokumen perjanjian kinerja juga dalam format file PDF ya Bapak dan Ibu ya. Dan juga untuk format penyusunan perjanjian kinerja itu harus sudah mengacu pada PMA 94 tahun 2021 ya Bapak dan Ibu ya. Baik, diklik kembali. Ya, sudah disimpan, kemudian disubmit. Klik kembali. Akan seperti ini Bapak dan Ibu ya. Ini kita lihat di bawah itu ada keterangan sudah submit yang berwarna biru. Kemudian ada kotak berwarna penilaian. Artinya status penilaian apakah disetujui atau sesuai yang akan dilihat oleh admin di pusat ya Bapak dan Ibu ya. Baik, ini sudah selesai untuk proses input bukti dokumen Perkinnya. Setelah ini kita masuk, diklik dulu di pelaporan kinerja Bu. Laporan kinerja, diklik ya. Diklik, nah itu ada pilihan, ada 3 pilihan, kita pilih ke input laporan kinerja triwulan. Ya, itu diklik. Baik, akan muncul seperti ini Bapak dan Ibu ya. Artinya jika muncul seperti ini, statusnya berarti oleh admin di pusat untuk dokumen-dokumen bukti yang tadi diupload sedang diverifikasi ya Bapak dan Ibu, atau sedang dilakukan penilaian. Apabila nanti sudah disetujui atau belum disetujui,
maka akan muncul di sini, begitu Bapak dan Ibu. Ini untuk agar kita dapat melakukan input proses laporan triwulanan. Saya akan setujui dulu ya di sini. Jadi di admin ini akan melihat Izin bertanya Pak Astian. ya, silakan Pak Asdak, sambil bertanya juga nggak apa-apa. Oh iya. Ya. Jadi kalau belum di upload dokumen-dokumen hard copy, soft copy-nya ini, itu belum bisa terbuka ya penginputannya. Betul, betul Pak. Gitu. Itu ada ini enggak? Ada apa namanya spare waktu berapa lama kira-kira pusat bisa memverifikasi dokumen-dokumen yang diupload itu? Ya, memang sejauh ini kita memang belum menentukan ya Pak Asdak ya. Paling kita mohon bantuan dari Satker gitu apabila sudah submit dokumen bisa diinformasikan melalui WA gitu Pak, agar bisa segera kita verifikasi gitu. Oh iya. Iya, dalam setiap hari sih memang banyak sekali ya dokumen submit yang memang sudah kita verifikasi gitu. Pasti banyak setiap hari begitu. Namun mungkin lebih baik dari Satker bisa mengingatkan di WA mungkin Pak Asdak begitu. Nanti agar kami bisa lebih memaksimalkan lagi untuk verifikasi dokumennya. Gitu. Ini yang berkewajiban Satker apa saja nih? Kan Kemenak, dari Madrasah, iya dari mulai Kanwil sampai dengan tingkat MTS Pak. MTS Pak. Iya, sampai dengan MTS gitu. Kalau min enggak ya? Kalau Min enggak, karena Min masih saat ini masih berada di Kemenak ya. Oh iya. Gitu. Maaf Mas, izin. Iya, silakan Pak. Yang untuk konfirmasinya di nomor WA yang mana Mas? Nomornya nanti bisa diinformasikan oleh Pak Asdak mungkin ya Pak ya. Oh iya siap. Nanti saya Bisa share di room chat. Di room chat. Terima kasih Pak. Atau kalau memang di lingkungan Sulawesi Selatan ada grup WA gitu bisa dikomando oleh Pak Asdak ini. Oh ada Pak, ada. Nanti Iya. saya bisa juga saya share di grup. Iya, baik. Ini saya lagi mau menyetujui yang tadi di upload ini. Oh gitu. Mas Astian, kalau apakah yang di Renstra itu target Renstra yang sudah ada di aplikasi, apakah itu sudah given ya? Artinya tidak bisa dirubah lagi ya? Iya, persis. Kalau untuk update, kalau untuk target Renstra kan memang sudah given, Pak. Sehingga sudah nggak bisa dikutak-atik lagi begitu ya, gitu. Oh, dan itu bisa berbeda ya target Renstra dengan target Perkin? Betul, sangat bisa berbeda. Karena ketika masing-masing, kalau untuk Perkin kan sebetulnya sasaran dan indikatornya sama semua itu ya Pak. Hanya yang membedakan adalah targetnya saja. Gitu. Nah untuk target pada Renstra bisa saja berbeda pada target yang ada di Perkin di setiap masing-masing satker begitu. Oh. Ya. Baik. Mungkin yang paling banyak indikatornya itu yang satker kan Kemenak dengan Kanwil itu Pak. Betul. Ya, karena semua fungsi ada di situ. Iya betul. Ya.
Kalau madrasah mungkin pendidikan ibunya itu hanya pendidikan. Iya, ada pendidikan. Baik, Bapak Ibu, sambil-sambil kalau ada ingin bertanya atau sharing, silakan. Mumpung Pak Astian ada di sini. Izin Pak, Indra Kang. Pasien satu Bulukumba, Pak. Indra Kang. Iya, silakan Endre Kang, silakan. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya Kaswal dari Kemenak Indra Kang. Yang saya mau konfirmasi Pak terkait di Perkin kan, alhamdulillah kemarin kami sudah selesai submit sampai laporan kinerja untuk bulan Juni. Tapi yang menjadi pertanyaan saya di masalah Perkin kemarin, itu apakah memang poinnya harus sampai 54 poin Pak? Atau bisa kurang? Terus yang kedua, karena kan kemarin itu sempat di komen masalah jumlahnya itu harus 54 dari admin yang satunya dari pusat. Jadinya kita uploadnya itu tidak ada nilainya, dalam artian kita kasih tanda apa namanya itu ya. Nah, apakah untuk icon untuk indikator itu apakah tetap diupload atau tidak Pak? Seperti itu. Karena kami kemarin uploadnya cuma yang bernilai. Ya. Baik, dari Enrekang ya Pak ya? Ya Pak, siap. Baik, memang kalau untuk Perkin yang sudah ditetapkan oleh Biro Perencanaan itu, khususnya untuk Kanwil dan Kemenak itu memang ada di 54 sasaran Pak. Gitu. Akan tetapi kami apabila itu ya, kalau dari kami apabila itu Perkin memang sudah sesuai dengan satker masing-masing, kebetulan untuk di Enrekang itu di Perkinnya sasarannya ada 54 ya Pak ya? Atau kurang? Ya Pak. Ada 54. Kemarin kalau kemarin memang kurang dari 54 Pak, makanya kami cukupkan kemarin 54, tapi kami tidak berikan nilai. Iya. Ya, jadi memang kalau misalkan sesuai dengan Perkin Satker 54 itu harus dimasukkan 54-nya jumlahnya sesuai gitu Pak. Nah, akan tetapi kalau misalkan memang tidak ada target atau realisasinya tidak ada, jika dimasukkan nanti akan mengurangi jumlah nilai itu Pak. Seperti itu. Ya, betul. Nah, makanya kembali lagi sebetulnya kan memang sudah ditetapkan untuk sasaran itu ada 54. Nah, seharusnya dari masing-masing kan Kemenak ini kan memang sudah sudah dapat menentukan targetnya berapa, kemudian realisasinya berapa begitu, Pak. Oke. Begitu mungkin, Pak. Ya, Pak. Oke, baik. Satu lagi, Pak Muslimin ya? Lu. Ya Pak, dari Lu. Ya Pak. Silakan Pak. Ya. Terima kasih. Langsung ke pertanyaannya saja. Begini, di inputan capaian yang diisi di situ, misalnya di target di misalnya 80%, terus capaian yang diisi di situ, misalnya 80% yang sudah tercapai, apakah yang diisi capaiannya 100% dari 80% itu, atau 80% yang diinput di capaian? Misalnya di target di Perkin misalnya 80%. Ya. Nah, target di Perkin itu sudah tercapai misalnya, sudah tercapai. Terus yang diisi di capaian di situ 100% dari 80% itu, atau langsung diisi 80% saja sesuai dengan Perkin? Terima kasih. Baik, dari mana nih Pak Muslimin? Dari Luwu, Pak. Dari Luwu, ya. Nanti kita masuk ke format input laporan capaian, Pak. Di situ memang nanti ada dua tabel, yang mana yang pertama itu adalah capaian pada Perkin, kemudian persentase capaiannya begitu. Jadi kalau memang targetnya sudah tercapai 80%,
Nanti di kolom berikutnya ada lagi persentase capaiannya yang kita akan input 100% di situ. Begitu. Setelah ini nanti kita ke sana begitu. Oh, siap. Nah, ini ya, ini kita bisa lanjut ke ini Pak Asdak ke Ya. berikutnya ya. Ya, silakan Pak, silakan pasti ya. Baik, kembali lagi ke Ibu yang tadi membantu. Bu siapa ini? Tadi Bu Hudaya ya. Bu Hudaya, Bu Hudaya. Baik, Bu Hudaya, kita lanjut lagi, Bu. Ini klik dulu kembali. Klik kembali, ya, diklik, Bu. Ya, klik lagi untuk pelaporan kinerja, diklik. Ya, klik ya input pelaporan kinerja triwulan, diklik. Ya, baik. Ini kalau sudah diverifikasi oleh admin akan muncul tampilan seperti ini ya, Bapak dan Ibu ya. Kita lihat mulai dari dokumen Renstra, kemudian IKU, kemudian di bawahnya itu paling bawah Perkin. Ini setuju. Akan tetapi kita di admin itu suka memberikan catatan ya Bapak dan Ibu ya. Misalkan tidak setuju seperti apa gitu yang belum sesuainya, kemudian jika memang sudah setuju tetapi perlu disempurnakan, kita berikan catatan pada kotak yang di keterangan itu ya Bapak dan Ibu ya. Nah, untuk ini kan sebagai contoh di situ kita lihat dokumen disetujui sementara gitu karena kita akan lanjut ke proses input laporan Capkin ya. Baik, di scroll ke bawah. Ibu. Ya, ke bawah lagi, Bu. Ya. Nah, begini Bapak dan Ibu ya. Ini jadi tadi karena sebagai contoh hanya ada salah satu sasaran dan satu indikator saja yang kita input, maka yang muncul hanya ini ya Bapak dan Ibu ya. Akan tetapi nanti ketika Bapak dan Ibu menginput seluruh sasaran dan indikator, maka ini akan muncul semua yang sudah diinput ya Bapak dan Ibu ya, akan muncul mungkin bisa beberapa tab nanti istilahnya begitu. Nah, ini kita akan menginput capaian kinerjanya ya. Bisa diklik untuk sebelumnya kita perhatikan dulu Bapak dan Ibu ya, ini untuk ada kolom target Perkin, kemudian anggaran. Di sini realisasi masih 0 ya karena belum diinput, kemudian realisasi anggaran juga masih kosong karena belum diinput. Begitu, kemudian capaian kinerja dalam ini tadi yang pertanyaan sebelumnya itu oleh tadi saya lupa Bapak dari mana itu. Capaian kinerja dalam persen ya, begitu. Nah, di situ juga masih 0. Nah, sekarang kita input di klik kotak sebelah kanan itu, Bu. Ya, bisa diklik. Baik, ini akan muncul seperti ini tampilannya, Bapak dan Ibu. Jadi untuk sasaran dan indikator yang sudah ditentukan tadi, akan kita input laporannya. Bisa di-scroll dulu ke bawah mungkin ya, Bu, biar terbaca itu. Ya, cukup. Ya, itu pada kolom atas bisa kita lihat target Renstra, kemudian target Perkin, kemudian anggaran. Anggarannya itu ya anggaran sementara saya masukkan anggaran total yang ada di TIPA ya Bapak dan Ibu ya. Baik, ini kita mulai untuk input
realisasinya ya, Bapak dan Ibu. Bisa di ini Bu, diklik di realisasi target kinerja 2021, baik. Nah, itu. Jadi tadi kan misalkan ini kan di triwulan 2 ya Bapak dan Ibu ya. Target Perkin Satkernya itu adalah 50 ya Bapak dan Ibu. Misalkan di triwulan 2 ini sudah tercapai, kita tulis saja 25 mungkin ya Bu ya. Diketik saja 25. Diketik 25 Bu ya, diklik dulu di kotaknya itu yang realisasi target. Bukan situ Bu, yang atas. Yang atasnya lagi Bu, yang realisasi target, ya diklik. Nah, ya di situ diketik 25. Baik. Diklik 25, kemudian lanjut ke realisasi anggaran Bu. Realisasi anggaran. Nah, realisasi anggarannya itu kita lihat ya, anggaran keseluruhan misalkan 10 juta di triwulan 2 ini sudah terrealisasi, misalkan di input saja 5 juta Bu. Baik, ya. Kita lanjut ke dalam persen ya. Nah, ini tadi yang ada pertanyaan dari sebelumnya itu, dari Bapak itu. Jadi di sini bisa kita lihat ya, di kolom ini adalah ada realisasi target yang dalam bentuk angka, kemudian ada capaian yang dalam bentuk persentase ya, Bapak dan Ibu ya. Begitu. Tadi sebagai contoh kalau misalkan targetnya 80%, berarti yang harus diinput bagaimana gitu. Nah, yang harus diinput adalah untuk realisasi targetnya tadi diinput 80, kemudian tentunya yang ada di kolom capaian kinerja triwulan 2 dalam kurung persen itu adalah 100%. Nah, kembali lagi ke sini, kita lihat apabila targetnya 50 kemudian sudah tercapai 25, artinya sudah 50% ya Bapak dan Ibu ya di sini. Bisa diinput Bu 50, baik ya. Sudah input 50, ya di bawahnya kolom keterangan bisa ditulis capaian pada, diketik mungkin Bu, capaian pada indikator ini diperoleh melalui titik-titik begitu. Ya, itu sebagai contoh ya Bapak dan Ibu ya. Nanti untuk keterangan ini bisa koordinasikan dengan masing-masing penanggung jawab teknis ya yang ada di Kanwil atau Kemenak. Biasanya metode perhitungan untuk capaian kinerja itu seperti apa begitu agar bisa dimasukkan pada kolom keterangan. Nah, ini kita sudah selesai, kemudian bisa diklik simpan Bu. Ya, sudah, kemudian diklik kembali. Baik, di scroll ke bawah Bu. Ya, baik. Kemudian tampilannya akan seperti ini ya, Bapak dan Ibu ya. Ini sudah sesuai untuk input laporan kinerjanya. Di situ sudah muncul untuk di bawahnya itu kita dapat melihat yang berwarna kuning itu ada capaian kinerja Satker itu 50%, kemudian predikat cukup. Ini tadi yang kita input di awal itu total anggaran 10 juta, kemudian realisasi di bulan ini 5, kemudian realisasi anggaran 50% gitu. Ini sudah otomatis by system ya, Bapak dan Ibu ya, untuk perhitungannya. Nah, setelah ini kita akan mencetak laporan kinerjanya ya, Bapak dan Ibu ya. Ya, bisa diklik Bu.
Baik, akan muncul seperti ini ya, Bapak dan Ibu. Ini jadi ini adalah pejabat yang akan menandatangani untuk laporan kinerja pada masing-masing satker ya. Ini bisa kita contohkan saja mungkin ya, Bu Hudaya. Misalkan nama Pak Kepalanya siapa Bu di sini? Ya. Baik, kemudian jabatannya Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Bone. Ya, tempat penandatangannya di alamat kantor setempat ya, Bu ya. Baik, kemudian untuk tanggal cetak Bu, tanggal cetak hari ini ya, hari ini itu tanggal 30 sudah sesuai ya tanggal cetak. Kemudian klik di kotak biru itu Bu, cetak dokumen. Ya, baik. Nanti akan muncul seperti ini ya, Bapak dan Ibu. Ini adalah bentuk laporan kinerja triwulanan. Untuk formatnya ini kita sudah sesuai berdasarkan di PMA 94 tahun 2021 ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini untuk selanjutnya ini di print ya, Bapak dan Ibu, kemudian disampaikan kepada pimpinan untuk ditandatangani ya. Begitu. Ini bisa ditutup ya. Kita kembali ke aplikasi Sipkannya, Bu. Baik, ini kita scroll ke atas. Ya, kemudian ke sebelah kiri kita klik di pelaporan kinerja, ya, diklik. Diklik mungkin Bu, belum itu ya, diklik dulu. Ya, diklik itu, diklik dulu. Nanti akan muncul di situ submit ke Menteri Agama. Atau di refresh dulu mungkin Bu, ininya apa? Browsernya itu di refresh. Sebelah kiri, Bu Hudaya, sebelah kiri, ke kiri dulu, terus ke atas yang ada panah melingkar itu ya. Nah, yaitu di refresh. Ya, diklik Bu. Baik, bisa kembali lagi ke pelaporan kinerja, Bu. Ya, diklik. Ya, tadi kita lihat yang input laporan kinerja triwulan sudah, kemudian submit laporan kinerja triwulan ke Menteri ya. Diklik. Bu. Ya, baik, selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini ya, Bapak dan Ibu ya. Bisa di-scroll dulu Bu Hudaya, ini agar terlihat yang bawahnya. Ya, cukup. Ya, cukup, Bu. Nah, ini kita lihat untuk detail pelaporannya di triwulan 2 itu indeks capaian kinerjanya 50%, predikannya cukup ya, Bapak dan Ibu ya. Kemudian di sini kita
akan mengupload dokumen yang tadi yang barusan dicetak itu setelah ditandatangani oleh Pak Kepala akan kita upload di sini ya Bapak dan Ibu ya. Itu bisa diklik di situ Bu, di choose file ya, di upload dokumen yang tadi. Nah ini sebagai contoh kita pilih saja Bu dokumen apa, dipilih salah satu saja dokumennya. Jadi Bapak dan Ibu, untuk file yang tadi sudah dicetak, kemudian ditandatangani oleh Pak Kepala, kemudian di-scan dan dirubah dalam format PDF ya, Bapak dan Ibu ya, biar mudah di-upload di sini. Nah, setelah ini berhasil untuk di-upload, kemudian disimpan dulu, Bu. Diklik simpan, ya, simpan file pelaporan. Ya, sudah berhasil untuk upload, kemudian diklik kembali. Baik, untuk filenya sudah tersimpan ya, Bapak dan Ibu. Kita lihat sudah ada. Nah, ini langkah yang terakhir ya, Bapak dan Ibu, dan yang paling penting juga. Biasanya Satker yang sudah mengupload laporan tidak melakukan atau lupa untuk mengklik ini yang submit hasil capaian kinerja triwulanan, sehingga tidak muncul ketika kita melihat Satker ini sudah melakukan laporan triwulan atau belum ya Bapak dan Ibu. Nah ini selanjutnya kita klik ya di situ Bu, di submit hasil capaian kinerja triwulan Kementerian Agama. Ya akan muncul seperti ini tampilannya. Kita klik kembali yang biru. Baik, sudah berhasil dan klik kembali. Ya, diklik. Baik, sudah berhasil. Kemudian kita scroll ke bawah mungkin ya, Bu. Di sebelah. Kita scroll ke bawah dulu. Ya. Terus lagi. Baik, ini sudah. Baik, kita ke scroll ke atas, Bu. Kita lihat apakah sudah masuk di laporan kinerja triwulanan. Ya, stop. Kemudian di sebelah kiri yang paling bawah ya, laporan Satker kita klik. Kita klik. Kemudian ya, diklik rekap progres capaian kinerja triwulan. Ya. Ya, ini Bapak dan Ibu bisa kita lihat. Ini untuk progres laporan kinerja per triwulan ya, Bapak dan Ibu. Triwulan 1 sampai dengan 4. Kebetulan kita sini sudah masuk triwulan 2 gitu. Kita lihat triwulan 1-nya masih kosong ya, Bapak dan Ibu. Kemudian triwulan 2 yang barusan saja dilakukan gitu. Untuk triwulan 3 dan 4 masih kosong karena belum dilaksanakan ya Bapak dan Ibu. Ya, kembali lagi ke laporan Satker, diklik. Ya, kita langsung saja ke yang nomor 3. Nomor 3 itu Bu, monitoring kinerja satuan per triwulan. Ya, diklik. Ya, baik, akan seperti ini Bapak dan Ibu ya tampilannya. Ini untuk tahunnya dulu tahunnya dipilih Bu ya, di 2021. Kemudian itu dipilih triwulan kedua. Ya, di refresh.
Ya, baik Bapak dan Ibu, nanti ini tampilannya akan seperti ini ya, jika sudah selesai melakukan input laporan kinerja untuk Satker Kabupaten Bone, karena pada saat input laporan kinerja tahap 1 karena belum dilakukan, maka di sini kita lihat pada tabel sebelah kanan itu pelaporannya masih di tahap 1 ya, Bapak dan Ibu ya. Namun apabila pada Satker Bapak dan Ibu yang sudah melakukan pelaporan di tahap 1 dan kembali melakukan pelaporan di tahap 2 ini, nanti akan muncul di situ tahap 2 ya Bapak dan Ibu. Seperti itu. Nah, ini tampilannya begini. Kalau kita mau cetak laporan lagi, bisa kita lihat di situ. Bisa diklik Bu mungkin untuk melihat. Oh ya, ini sudah berarti. Ditutup aja Bu, kalau begitu. Ya, di scroll ke bawah mungkin Bu, kita lihat ada apa di situ, di bawahnya. Ya, baik, di situ ada laporan yang bisa kita lihat ya. Tahap 1 masih dalam proses, kemudian tahap 2 hasil penilaian sudah final dan sudah disubmit Kementerian Agama, begitu. Baik, Bapak dan Ibu, mungkin ini yang secara singkat ya, langkah-langkah untuk melakukan input laporan capaian kinerja pada SIPKA. Bisa dicoba kembali oleh Bapak Ibu. Mudah-mudahan lancar ya prosesnya begitu. Nanti kalau misalkan belum atau mungkin masih ada kesulitan, bisa ditanyakan ke kami ya, mungkin ke saya Bapak Ibu. Cuma sebelumnya mohon maaf apabila slow respon, karena kebetulan ini kita admin SIPKA itu tadinya ada 2 orang, tapi yang satu ini kebetulan Pak Icep ini rekan saya itu kan sedang terpapar ya Bapak dan Ibu, sehingga harus istirahat total ya, begitu. Ya mungkin itu aja Pak Asdak yang bisa saya sampaikan. Maaf Pak, sedikit. Ya, dari mana Pak? Dari mana? Silakan Pak, silakan. Halo? Oh ya, sambil menunggu, kalau adakah yang kurang jelas atau ada ingin bertanya terkait sebelum kita... Assalamualaikum Pak Haji. Iya, silakan Pak. Waalaikumsalam. Ya, tapi Pak Haji, saya dari Mandua Kota Parepare Pak. Iya, silakan Pak, silakan. Ya, mungkin Singkat saja Pak. Iya, operator seluruh ini yang mungkin baru, jujur Pak Haji, ini aplikasi terus terang baru kami lihat Pak Haji. Jadi untuk mengisi ini mungkin perlu sosialisasi khusus yang dilaksanakan oleh pembina kepegawaian Kanwil Sulsel kepada kami, terkhusus operator-operator ini yang ini kami ada grup Pak, bingung kami lihat ini aplikasi terus terang Pak Haji. Sekira mungkin bisa dipahami Pak Haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi terkait tindak lanjutnya nanti, ini nanti kami di Kanwil usahakan kami edit sedikit mungkin, kita rapikan videonya, nanti kita share kembali, apakah itu di grup atau di website Kanwil. Jadi nanti bisa ditonton, di review kembali bagaimana tahapan-tahapan dalam pengoperasian aplikasi SIPKA ini. Jadi karena ini tidak ada materinya, tidak ada slide-nya ya, tidak ada PowerPoint-nya, jadi kita belajarnya dari video saja.
Oh, tutorialnya Pak, jadi Ya, tutorialnya. tutorial. Jadi ini nanti dari awal sampai akhir, mudah-mudahan itu muat. Kalau muat dikirim via WA, saya share di grup. Kalau tidak muat, saya share di website Kemenak. Nanti kami kirimkan untuk buku panduan manualnya mungkin Pak Asdak. Oh iya. Kami ada Terima buku kasih, panduan terima manual. kasih. Untuk Ya, nanti kami share di grup. Kami ada grup, Pak. Ya. Ya. Teman-teman yang lain masih ada yang Masih Pak dari MTSN 2 Sinjai. silakan Pak, langsung saja Pak, langsung. Ya, ini saya mau tanya kan tanggal untuk triwulan 2 kan terakhir besok. Betul Pak. Ya, jadi untuk triwulan 3-nya mungkin teman-teman dari kabupaten kota mungkin di triwulan 3 baru bisa ini ikut untuk mengisi. Dan batas akhirnya untuk triwulan 3 di tanggal berapa? Sementara nanti kami cek dulu Pak. Kita lihat kondisinya begitu. Kebetulan untuk triwulan 2 ini kan sebetulnya kalau kita mengikuti sesuai dengan ketentuan itu malah kan di pertengahan bulan ya Pak ya. Sudah harus memberikan laporan, tapi karena kita lihat situasi dan kondisi yang sedang terjadi saat ini, maka disepakati oleh pimpinan akhirnya diberikan dispensasi sampai akhir bulan ini, itu besok ya Pak. Nah, Ya, untuk triwulan 3 kita masih belum tahu ini sementara bagaimana. Saya yakin ini teman-teman di madrasah itu masih ada yang belum tahu user passwordnya. Iya. Saya terus terang hari ini baru saya tahu. Iya. Betul sekali Pak. Tapi Pak, sama-sama. Ya. Pada mungkin. Jadi dengan adanya sosialisasi ini tidak ada lagi alasan begitu ya Pak ya. Kita tahu kita. Salah Pak Ji. Kode satkernya apa, kemudian masuknya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Astian tadi bagaimana. Setidaknya operator sudah ada gambaran lah untuk triwulan 2 ini bagaimana. Nanti triwulan 3 ya kalau bisa di Sulsel tidak ada lagi alasan ada satker MTS, MA dan kan Kemenak yang tidak mengupload capaian kinerjanya. Siapa Dokter? Jadi untuk Bone kemarin hubungi tidak ada ini. Rasda. Barusan ini aplikasi ketinggalan ini Pak Ji. Kalau operator itu yang menghalang. Operatornya. Kalau operator prepare itu mengalah Pak Dokter mengaku mas saya. Jadi tidak salah Pak Dokter Rasda, Bone kemarin hubungi. Ternyata sama semua. Makasih Pak. Saya kira Bone, sisa Bone kemarin yang belum ini. Tadi mati HP-nya Pak. 20%. Oh sudah. Baik Mas Dad, jika sudah. Oh ya. Ini lagi, saya bisa lanjut lagi nih untuk. Oh iya, terima kasih banyak. Lanjutkan verifikasi ya. Terima kasih banyak karena Pak Astian ini sudah mencet saya tadi katanya hektik sekali beliau. Terima kasih Pak, terima kasih banyak atas bimbingannya. Semoga kita bisa ketemu di lain waktu Pak. Terima kasih Pak. Amin. Terima kasih Pak. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang nggak berkenan dan kurang jelas. Ya, mohon maaf juga Pak atas desakan-desakannya. Baik. Salam sehat semua untuk teman-teman di Sulawesi Selatan, Pak. Ya. Terima kasih Pak Astian. Sukses, sehat-sehat selalu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, sehat.